beberapa orang petinggi Partai Gerindra yang memintanya untuk tidak maju sebagai capres pada pemilu 2014. Seperti biasa, Jokowi mengatakan saat ini dirinya lebih fokus untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di Jakarta. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan dirinya tidak tahu mengenai pencalonan dirinya sebagai presiden pada pemilu 2014. Ia mengatakan hal tersebut sepenuhnya urusan dari DPP PDI Perjuangan. Sebelumnya beberapa orang petinggi Partai Gerindra mengimbau agar Jokowi lebih fokus untuk menyelesaikan tugas sebagai gubernur hingga tahun 2016. Selain itu, petinggi Gerindra juga mengingatkan janji politik yang pernah diucapkan Jokowi kepada rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta hingga selesai masa jabatan. Saya sudah sampaikan bolak-balik kan, saya itu nggak mikir, saya itu fokus sekarang ini bekerja untuk Jakarta. Saya sudah pusing, meloncat sana, meloncat sini. Kalau wilayah politik, masalah politik tanyakan ke DPP, tanyakan ke Ibu Mega lah, jangan ke saya. Saya sedang bekerja. Betulkah Gerindra tidak ingin agar Jokowi maju dalam bursa capres? Dan apakah PDI Perjuangan sudah mempersiapkan nama Jokowi untuk capres jelang Rakornas PDI Perjuangan? Afiani Malik saat ini bergabung bersama sejumlah narasumber di gedung DPR Senayan, Jakarta untuk membahas hal ini. Afi, silakan. Ya, terima kasih Zelda dan pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Senayan di gedung MPR DPR RI dan sudah ada 3 narasumber yang untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Zel dan juga mungkin pertanyaan Anda semua. Seperti itu, dan langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Di sebelah kanan saya sudah ada Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadlizon. Selamat malam Mas Fadli. Selamat malam, Mbak. Dan kemudian di tengah sebagai wasit ada pengamat politik Mas Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta. Malam, Afi. Dan satu lagi ada Ketua DPP PDIP Marwara Siat. Selamat malam Mbak Ara. Malam, Afi. Oke. Pertanyaan pertama saya mau nanya ke Mas Aldi dulu. Mas Aldi, tadi kan kita juga sudah putar beberapa paket informasi. Jawaban Jokowi dari dulu sampai terakhir juga ditanya, jawabannya nggak mikir. Tapi kok Gerindra nih masih seakan-akan ketar-ketir dengan hasil survei atau gimana nih? Jadi begini, waktu saya melontarkan itu sama sekali justru saya mengutip perkataan Pak Jokowi sendiri. Beliau akan berkonsentrasi untuk Jakarta dan membenahi Jakarta sesuai dengan janji beliau untuk masyarakat Jakarta. Dan itu yang saya kutip, dan saya senang dengan pernyataan Pak Jokowi itu, dan saya kira inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Iya. Jadi justru berbagai macam pendapat-pendapat ini bisa mengganggu beliau juga konsentrasi untuk pembenahan Jakarta. Sekarang kan beliau on the right track ya dalam membenahi ini, dan saya kira ini satu hal yang bagus. Artinya kita ketika menjabat itu memang untuk melayani sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada kita. Gitu. Oke. Nah, jadi bukan berarti kita tidak, justru kita menginginkan itulah yang terjadi. Karena waktu itu Gerindra termasuk yang dari awal untuk mendukung dari manapun datangnya kader-kader terbaik, termasuk waktu itu Pak Jokowi juga kita sangat mendukung. Sampai sekarang pun kita mendukung beliau untuk membenahi Jakarta. Membenahi Jakarta. Tapi urusan 2014 nanti dulu gitu Pada ya. waktu itu tidak ada yang percaya kan. Nah, sekarang kalau misalnya politik itu hanya untuk sebagai batu loncatan, ya walaupun itu sah-sah saja di mana-mana juga. Tapi kan kita ini mau membenahi atau mau sekedar merebut jabatan. Ini yang menurut saya penting untuk edukasi politik ke depan, gitu ya. Untuk artinya dikawal. Ketika kita mendukung, dan beliau sendiri waktu itu kan yang berjanji kepada publik. Walaupun ini bukan mengganggu, ini adalah janji kepada rakyat Jakarta. Bang Ara bisa dikomentari nih. Sementara kan juga Cahyokumolo tadi sudah mengatakan, wah ini kok seakan-akan tidak etis untuk mencampuri urusan dalam negeri partai lain gitu. Bang Ara? Ya, saya rasa sesuai yang diajarkan pendiri Republik kita, Bung Karno kan berdaulat di bidang politik ya. Setiap partai itu tentunya memiliki rumah tangga masing-masing, punya ideologi masing-masing, punya kebijakan masing-masing ya. Apakah menyangkut policy gitu, apakah menyangkut orang. Dan memang betul kata sekjen kami bahwa kita tidak akan pernah ya menyampuri urusan partai lain. Misalnya Partai Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo untuk jadi calon presiden, kita mengucapkan selamat. Pak Abu Rizal Bakri sudah diputuskan oleh Golkar, kita mengucapkan selamat. Dan bicara soal Mas Jokowi, dia memang ke Jakarta juga dia nggak punya rencana dan keinginan, apalagi untuk menjadi presiden gitu. Memang dia orangnya fokus gitu, tidak ada pikiran yang macam-macam, karena
bukan orang yang ambisius lah ya. Saya rasa dia sudah buktikan dari bertahun-tahun kita bersama-sama ya. Jadi karakternya itu memang karakter yang baik, yang tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Oke, ya mau ditambahkan? Sekedar untuk mengklarifikasi. Jadi sama sekali tidak ada usaha untuk mencampuri urusan masing-masing internal ya. Tetapi ketika menjadi pejabat publik itu tidak lagi urusan masalah internal partai, itu sudah menjadi urusan publik, itu sudah menjadi domain publik. Apalagi ketika sudah menjadi pejabat publik, maka itu sudah menjadi domain publik untuk berbicara dan mengomentari. Dan kita juga ibaratnya punya semacam saham lah di dalam mendukung beliau, karena kita ingin Jakarta sukses, dan saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi Jakarta ini akan beres. Oke, tapi kalau 2019 juga mungkin petanya akan berubah gitu ya, Mas ya, Andi, itu kan dinamika politik. Oke, baik. Mas Hanta, ini udah ngomongin saham nih ceritanya. Apakah kemudian kita tahu bahwa banyak survei merilis posisinya Pak Jokowi berada di puncak teratas, di bawahnya baru kemudian Prabowo. Bagaimana beradu strategi di antara kedua partai ini? Ya, saya ingin mencoba melihatnya dari perspektif lain, bukan sekedar partai lain mencampuri urusan partai lain, bukan sekedar harapan Gerindra agar Jokowi bisa menuntaskan tugasnya sebagai gubernur DKI, dan bukan juga sekedar batiknya udah sama-sama merah dan coklat kemerahan. Saya kira ini merah putih lah ini. Merah. Begini, Afi, menurut saya begini. Betul ada hasil survei yang sebelumnya kita tahu trennya selalu Prabowo diunggul, selalu nomor satu. Tapi belakangan trennya bergeser. Itu kita berangkat di sana, bergeser, selalu Jokowi mengungguli itu. Kita sedang merekam aspirasi publik. Itu satu hal. Nah, kalau misalnya yang ditujukan oleh pihak Gerindra ini sekedar harapannya, misalnya ujung-ujungnya PDIP tergerak hatinya kembali, sesuai istilahnya Gerindra adalah komitmen di 2009 untuk mendukung Pak Prabowo saja, Jokowi tidak usah. Menurut saya kecil, hampir mustahil, kecil kemungkinannya, karena secara elektabilitas partainya PDIP jauh mengunggul. Saya kira cukup boleh dikatakan jauh ya, mengungguli Gerindra. Agak sulit misalnya Gerindra. Itu kan 2009. Sekarang tren survei. Terakhir kita lihat ada 23,3% di PDI Perjuangan ya, kalau Kompas yang terakhir. Itu satu hal. Nah, kalau Gerindra berapa? Gerindra masih belasan ya Pak, 10 sekian ya. Nah, 13 ya, 13-an. Kalau salah satu survei. Salah satu survei. Nah, kalau berangkat di sana saya melihat bukan sekedar itu saja, tetapi Gerindra barangkali sedang, saya kira bagian dari strategi politik ya, menembakkan amunisi segera harapan itu. Tapi saya yakin Gerindra berhitung betul bahwa PDIP dan Jokowi ini petarung penting bagi Gerindra. Karena itu ada tanda petik ya, manuver yang dikedepankan atau strategi lah, dengan bahasa yang lebih netral, strategi yang resah gelisah atau dinetralkan sedikit, bukan resah gelisah, dinetralkan waspada yang dilakukan oleh Gerindra Udah ada warning waspadaan itu adalah dengan memunculkan isu inkonsistensi. Oke, baik, ditahan di situ Mas Hanta, nanti bisa dijawab Mas Fadli sesaat lagi, juga Bara silakan ditanggapi. Kami akan lanjutkan pemirsa dialog ini saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News.